Ya, karena sudah banyak banget para asatid, para ulama membahas tentang terjadinya perbedaan tersebut, ya. Kemudian sekaligus juga disimpulkan bagaimana kita mensikapinya untuk menjawab kita kapan puasa, kapan kita Idul Adha, tinggal buka aja, ya. Justru sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu azakumullah untuk membahas satu hal kaitannya dengan bulan Dzulhijjah yang syariatnya kemudian dilakukan, ada ibadah haji, ada ibadah kurban dan sebagainya, yaitu dengan judul ikutilah milah Ibrahim, ya. Ikuti milah Ibrahim. Tentu sebelum jauh, ibu-ibu azakumullah, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada tauladan kehidupan kita, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibu-ibu azakumullah semakin dekatnya hari kematian kita. Sepakat kita semakin dekat dengan hari kematian? Ada yang semakin jauh dengan hari kematian? Semakin dekat dengan hari kematian, ya. Mudah-mudahan semakin kokoh, semakin menguat kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang meskipun ini hadis kemudian dipersoalkan derajatnya, saya hanya mengambil muatan hadis tersebut untuk menguatkan, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya, Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, ya, man ahya sunnati, siapapun yang menghidupkan sunnahku. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan sunnahku? Mengamalkan ajaranku. Kalau sudah bicara mengamalkan ajaran Rasulullah, pasti tidak ujuk-ujuk ngamalin, mesti ditempuh langkah dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah itu? Nah, gitu ya. Nah, faqad ahabani, siapa yang mengamalkan ajaranku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Berarti dari kalimat ini, kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, membuktikannya gimana? Mengamalkan ajaran Rasulullah, ya, mengamalkan ajaran Rasulullah. Wa man ahabbani, dan siapapun yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Inilah yang menyemangati kita supaya kita terus berikhtiar untuk mengilmui syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan untuk mengamalkannya. Harapan-harapan yang seperti itu, bertambahnya ilmu, bertambahnya kemampuan untuk mengamalkan, itu sebenarnya semuanya tercakup pada doa ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu bisa maknanya minta tambahan hidayah, bisa minta penguatan hidayah yang sudah masuk. Kenapa kok minta penguatan hidayah yang sudah masuk kepada diri kita? Supaya istiqomah, ya. Kenapa? Karena hidayah itu bisa lepas juga, ya. Maka kita butuh kepada Allah supaya yang sudah masuk ke dalam diri kita dikuatkan oleh Allah, gitu loh, ya. Dan juga kita minta mohon kekuatan kepada Allah untuk bisa mengamalkan hidayah itu. Baik, ibu-ibu azakumullah, ya. Maka hari ini kita akan membahas satu tema, ikutilah milah Ibrahim. Muncul pertanyaan, emang ada perintah untuk mengikuti milah Ibrahim? Bukankah kita umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kok kenapa ngikutin milah Ibrahim? Ya. Maka dasarnya adalah surat An-Nahl ayat 123. Yang pertama adalah surat
An-Nahl ayat 123. Sedikit agak maraton ya biar cukup waktunya. Monggo silakan. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah din Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Ya. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad. Apa yang diwahyukan oleh Allah dalam berita di ayat ini? Apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah. Milah itu agama, ya. Kalau mau dibahasakan letterlek ya ikutilah milah Ibrahim yang lurus. Jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW yang kita ikuti, diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti milah Ibrahim, maka kita sebagai pengikutnya terkena kewajiban ini apa enggak? Terkena. Kalau Rasulullah saja diperintahkan, maka ya kita harus mengikuti pula, ya. Jadi dasarnya surat An-Nahl ayat 123 ini Allah perintahkan agar kita ittiba terhadap milah Ibrahim, ya. Kemudian dalil yang kedua surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahullah wa huwa muhsinu wattabi'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Silakan dibacakan artinya. Dan siapakah yang lebih baik dinnya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti din Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Barakallahu fiik. Dari ayat 125 surat An-Nisa ini ternyata ya, mengikuti milah Ibrahim itu menjadi salah satu ukuran dari kebaikan kita dalam beragama, ya. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas? Satu, pertama ikhlas, berserah diri kepada Allah. Kemudian dua, mengerjakan kebaikan. Dan yang ketiga apa, Bu? Mengikuti milah Ibrahim. Jadi ini jelas bahwa memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Namun tentu ibu-ibu azakumullah, yang diperintahkan untuk mengikuti tentu tidak seluruhnya, tetapi memang kaidah setiap nabi itu misi dakwahnya sama. Misi dakwahnya sama, maka yang diikuti adalah berkaitan dengan beberapa syariat yang memang oleh Allah tetapkan untuk kita ikuti, ya. Contohnya ibadah haji. Itu bahasa kita napak tilas perjalanan keluarga Ibrahim alaihissalam, termasuk korban, ya, termasuk korban. Tapi kita tidak bicara tentang syariat itu. Yang ingin saya tekankan, yang ingin kita bahas adalah berkaitan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang milahnya diwajibkan untuk kita ikuti, memberikan contoh di dalam menggapai keridhaan Allah. Itu yang kita ini. Kita tidak bicara tentang syariat hajinya atau syariat korbannya, enggak, kita enggak bicara itu. Tapi mari kita membaca bagaimana Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya berjuang untuk meraih keridhaan Allah. Ya. Bukankah kita semuanya ingin ridhonya Allah? Kan ibu sering ngomong, yang penting Allah ridho, gitu kan? Itu dijadikan senjata. Yang penting Allah ridho. Atau yang penting apalagi? Yang penting ikhlas. Itu juga jadi senjata itu biasanya. Contohnya ini,
Kita belajar misalkan, Allah sudah perintahkan kalau memberi itu yang baik-baik. Kalau memberi itu yang baik-baik. Jangan kamu memberi sesuatu yang kamu sendiri melihatnya aja dengan sebelah mata gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah kan ada. Tapi kalimat yang penting ikhlas itu dijadikan pembenaran. Kumpulin pakaian bekas, yang penting ya. Memberi sodako padahal bisa bersodakoh katakanlah bisa sodako 100.000 tapi dia cuma memberi 10.000, yang penting korupsi sebenarnya itu, korupsi kesanggupan ya. Korban juga begitu nih. Kemarin saya dapat pertanyaan pas di kandang lagi ditanya, Ustaz, kan ini kan saya dipaksa sama Umi ini suruh ngisi padahal saya sibuk di kandang. Saya izin sama teman-teman, tolong izinkan saya. Jadi pertanyaannya, Ustaz, mana yang lebih baik? Ini orangnya juga udah agak sepuh ya, jenggotnya juga panjang juga. Mana yang lebih baik? Domba atau sapi yang besar ini? Pas dekat meja kantor saya, kantor kandang tapi ya. Sapi besar dipajang gitu. Sapi besar ini kalau dibandingkan dengan kambing domba yang kecil, kira-kira mana yang lebih baik di sisi Allah? Belum tentu, rahmatullah ya. Ya. Bisa jadi kambing itu yang lebih baik di sisi Allah. Yang penting ya, masalah. Tapi banyak orang yang tidak paham. Ikhlas itu tidak ada kaitannya dengan kecil dan besarnya. Ikhlas itu urusan hati. Tidakkah kita melihat Rasulullah berkorban 100 ekor onta? Halo? Tidakkah kita melihat Rasulullah pernah korban 60 onta? Yang 30 disembelih beliau, kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihnya. Ya. Nah, kemudian umatnya, halo, yang penting tidak ada semangatnya. Kan tadi saya kenalkan hadis yang bermasalah tadi kan. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh dia telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku dia bersamaku di surga. Saudaraku seiman ya, jangan kemudian berlindung yang penting ikhlas, yang penting ridho. Emang kita tahu bahwa Allah ridho atas perbuatan kita? Kan nggak tahu ya. Tetapi hendaklah kita semangat untuk berlomba-lomba ya dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Baik Ibu Azakul, maka kita lihat kita semuanya pengen ridhonya Allah, tetapi tentu tidak semau kita. Mestinya untuk menggapai ridhonya Allah itu ya. Allah menuntun bagaimana kita bisa menggapai keridhaan Allah itu ya. Dan dengan cara kita mempelajari milah Ibrahim ini yang oleh Allah pun juga sudah ditetapkan bahwa pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya itu ada suri toladan. Misalkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat ya. Surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 4. Coba bagaimana kita melihat milah Ibrahim ya dengan ciri yang Allah abadikan di dalam ayat ini, yang Allah nyatakan sebagai suri toladan. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Afan, langsung saya bacakan aja ya biar cepat ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah
illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik, persis seperti Allah memaklumatkan pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kana lakum Rasulullah uswatun hasanah. Surat apa itu? Al-Ahzab ayat 21. Pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan, ya. Demikian pula Allah menyatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu, lakum, bagi kalian. Pada siapa nih? Fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pada diri Ibrahim dan orang-orang beriman kala itu ada tauladan yang baik. Dan ini kajian tauhid yang mendalam ini. Coba kira-kira apa yang dicontohkan, yang ditetapkan sebagai tauladan bagi kita pada diri Ibrahim dan orang-orang beriman yang bersamanya? Yang pertama adalah idz qalu, ketika mereka ini siapa sih? Ibrahim dan orang-orang beriman kala itu dan para pengikutnya Ibrahim. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka menyatakan kepada kaumnya. Perhatikan ini kalimat kaumnya ini. Pada masa Ibrahim alaihissalam dakwah, rajanya siapa? Namrud. Kemudian masyarakatnya di sana ada ayahnya, ada juga masyarakat umum. Ibu mengenal Namrud dan masyarakatnya apa, menyembah Allah? Enggak. Ya, mereka menyembah berhala, ya. Termasuk bahkan ayahandanya Ibrahim alaihissalam sebagai pembuat berhala. Perhatikan ini ya. Ini nanti kita akan introspeksi diri. Kita sudah seperti Ibrahim atau belum gitu. Ya. Nah, saudara seiman, apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman kala itu kepada kaumnya, rajanya, ayahnya sendiri, kemudian masyarakatnya. Inna bura'a'u minkum. Lihat ini, ya. Apa itu? Inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri. Perhatikan ini. Jadi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh yang harus kita ikuti, berani menyatakan kepada kaumnya yang di sana ada rajanya, ada ayahnya, ada masyarakatnya yang menyembah berhala. Apa yang dinyatakan? Kami berlepas diri dari kalian. Coba sekarang kita lihat muslimin Indonesia khususnya kan. Mulai banyak yang sangat berani mencampur adukkan ibadahnya dengan agama lain kan? Bagaimana Ibrahim yang harus dicontoh, Ibrahim yang harus diikuti milahnya, setiap tahun juga dikenang itu, ya, kalau Dzul Hijjah, ya, memberikan contoh berlepas diri dari masyarakatnya yang menyembah berhala. Berlepas diri dari masyarakatnya yang tidak beribadah kepada Allah. Karena di sini dinyatakan berlepas diri dari mereka, dari kalian dalam masalah apa? Wa mimma ta'buduna min dunillah. Berlepas diri dari kelakuan masyarakatnya yang menyembah selain Allah. Nah, Ibu Bapak, apa mau beralasan? Ini kan budaya. Ini kan kearifan lokal. Kan kadang-kadang pakai bahasa-bahasa itu sehingga kita menjadi tergoncang gitu loh. Oh iya. Ini kan warisan nenek moyang kita gitu ya. Nah, saudaraku seiman, justru dinul Islam diturunkan itu untuk memperbaiki ya kebiasaan-kebiasaan yang Allah tidak ridho. Inilah contoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang milahnya harus kita ikuti. Di mana
beliau dan orang-orang beriman sanggup untuk berpisah diri dari masyarakatnya. Tapi berkaitan dengan apa? Berpisah dalam hal penyembahan kepada selain Allah. Kalau begitu kira-kira Nabi Ibrahim bermasyarakat nggak? Ya bermasyarakat. Tapi dalam hal yang lain saja, dan jangan dalam masalah akidah dan ibadah. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga berikutnya Ibrahim alaihissalam dan orang-orang beriman kala itu menyatakan juga kafarna bikum. Kami mengkufuri kalian. Kafir itu apa? Menutup diri. Tidak ikut-ikutan dengan masyarakatnya seperti itu. Kita juga banyak yang kemudian tergoncang. Kan cuma ngucapin selamat Natal. Apa sih beratnya? Oh, memang nggak berat ngomong selamat Natal, nggak berat. Tapi konsekuensi akidahnya itu loh. Konsekuensi tauhidnya itu. Ya. Kita masih bisa bersama dengan mereka dalam hal yang lain. Bermuamalah boleh, ya. Tapi jangan mencampur adukkan akidah dan ibadah. Ini loh Ibrahim memberikan contoh yang Allah perintahkan, anit tabi millata Ibrahim hanifa. Ikuti agama Ibrahim itu, ya. Sebagai agama yang lurus. Kafarna bikum. Ya, setelah menyatakan kami berlepas diri, dibarengi juga kafarna bikum. Kami menutup diri terhadap kalian. Maksudnya bukan berarti kemudian gas. Bahasa orang Jawa nggak serawung, nggak bermasyarakat, enggak, tetap bermasyarakat, tapi tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang kaitan dengan akidah dan ibadah. Bahkan pernyataan yang ketiga ini sama Umi diupload nih. Ya ini, tapi nggak apa, ya, mengingatkan juga. Ya. Bagaimana Ibrahim alaihissalam dan orang-orang beriman yang kala itu yang Allah nyatakan sebagai suri tauladan qad kanat lakum uswatun hasanatun, ya. Yang Allah perintahkan untuk diikuti, pernyataan yang ketiga ini luar biasa. Ya. Apa itu? Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Menggetarkan ini sebenarnya kalau betul-betul dilaksanakan ketauladanan yang ada pada diri Ibrahim dan orang-orang beriman kala itu. Apa itu pernyataannya? Yang ketiga, telah nyata, ya. Apa yang nyata? Telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian. Kapan itu permusuhan dan kebenciannya? Abada, selamanya. Lihat Quran Allah. Dan nyata loh Bu, ya ibu-ibu sekalian, nyata. Dalam perjalanan dakwah Ibrahim alaihissalam di dalam menegakkan, beliau menyatakan memisahkan diri dari masyarakat dan dalam masalah ibadah kepada selain Allah, menutup diri, tidak bercampur aduk dengan mereka. Kemudian menyatakan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Efeknya apa kira-kira? Puncak dari dakwahnya Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan musuhnya, ya. Akhirnya dibakar hidup, walaupun diselamatkan oleh Allah. Memang begitu, risiko dakwah memang begitu. Dan risiko dakwah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ibu lihat secara umum nih, keluar dulu dari surat Mumtahanah ayat 5 ini, ya. Ibu lihat dalam surat Al-Anfal ayat 30. Pun juga dialami oleh nabi-nabi yang lain. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga mengalami. Ya memang itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad. Surat ke-8 ayat 30. Ya. Itu risiko dakwah. Ya.
Bukan berarti kemudian kita menyengaja untuk cari permusuhan ya. Nanti kita akan kuatkan dengan ayat yang lain coba ya. Coba dibaca risiko dakwahnya dulu, nanti kita kuatkan dengan ayat yang lain. Surat Al-Anfal ayat 30. Tafadhol, coba. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan menjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya, Ibu rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Itulah risiko dakwah. Kadang-kadang memang tadi Umi juga membacanya ada kaum kafir Quraisy gitu ya. Apa yang berbuat seperti itu cuma kafir Quraisy? Enggak. Ya, memang kalau Nabiullah Muhammad SAW memang dakwahnya di dataran Hijaz, ya, di tanah Arab. Maka pantas kalau yang dihadapi itu adalah kafirin Quraisy. Ya. Apa usaha mereka kafirin Quraisy mensikapi dakwahnya Nabi? Menangkap kamu, memenjarakan kamu, membunuhmu atau mengusirmu dari negerimu. Terbukti nggak Rasulullah menghadapi kondisi seperti itu? Terbukti. Ya. Masya Allah. Memang begitulah kelakuan musuh, mesti begitu. Dan para nabi itu pasti punya musuh. Kalau nabinya punya musuh, maka pengikutnya nabi harus sadar juga punya musuh. Kadang-kadang cuma baca ayat, tapi pengikutnya nyantai-nyantai aja. Kenapa nyantai-nyantai? Karena memang sudah berbaur. Ya, kadang kalau saya bicara surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini, ya Ibu rahmatullah, kok sekarang dakwah enak-enak banget gitu. Walaupun ada sebagian yang mendapatkan perlakuan seperti surat Al-Anfal ayat 30 ini ya. Tapi nyaris mayoritas aman-aman saja. Ketika keadaannya aman-aman saja, sebenarnya timbul tanda tanya. Apakah memang musuhnya sudah nggak ada? Jawabannya kira-kira gimana? Apa memang musuh Islam sudah nggak ada? Nah, kalau memang masih banyak, kenapa kok aman-aman saja? Khawatirnya dakwahnya cuma cari jalan aman, sehingga tidak menyampaikan hal-hal yang pokok-pokok seperti ini. Padahal ini berkaitan dengan akidah yang kalau tidak hati-hati bisa merusak akidah kita. Ya. Coba kita kuatkan dulu dengan surat Al-An'am ayat 112 ya. Yang berkaitan dengan pernyataan Allah bahwa bagi setiap nabi itu pasti punya musuh ya. Yang tadi saya katakan kalau nabi saja punya musuh padahal akhlaknya luar biasa mulianya, kalau begitu yang pengikutnya nabi apanya yang lebih parah? Kok lebih parah sih? Ya wis, baca dulu, dibaca dulu, baca dulu. Surat Al-An'am 112. Ya udah saya bacakan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Enggak usah sampai akhir ayat. Pernyataan Allah apa? Dan demikianlah ja'alna kami jadikan likulli nabiyyin bagi setiap nabi aduan punya musuh. Jadi setiap nabi mulai dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat ini punya siapa yang menetapkan punya musuh? Allah. Kira-kira orang-orang yang merasa tidak punya musuh itu berarti lebih pintar dari Allah ya?
Iya. Bahkan ada seorang ulama, siapa saya lupa namanya, orang itu kalau merasa tidak punya musuh, maka sesungguhnya dia GILA. Halo? Yang merasa tidak punya musuh, GI. Aku tadi nggak ngomong MA, nggak ngomong Majnun. GILA. Masya Allah. Beliau sih mau memperhalus saja biar nggak tersinggung gitu. Sama dengan kata-kata jahil gitu ya. Kayaknya kalau jahil masih bisa senyum-senyum. Coba kalau kamu bodoh banget sih gitu. Padahal jahil ya bodoh juga. Nah, saudara seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka setiap nabi telah ditetapkan oleh Allah punya musuh, bahkan musuhnya itu adalah syayatinal insi wal jin. Baik dari jenis manusia, setan-setan yang dari jenis manusia ataupun juga dari jenis jin. Kalau yang dari surat Al-Anfal ayat 30 tadi, setan dari jenis mana? Yang menangkap nabi. Masya Allah. Dan kalau berhadapan dengan musuh yang dari jenis manusia, setan dari jenis manusia, itu kadang tidak cukup dengan dalil. Bisa selesainya dengan parang, bisa dengan golok, ya, atau dengan bahasa kita mungkin dengan senjata, perang maksudnya, dengan perang. Dan itu nanti akan ada peristiwa perang besar akhir zaman, pasti itu. Ya, kelompok penegak al-haq pasti akan berperang melawan kelompok penegak kebatilan, itu pasti, ya. Jadi itu wujud dari permusuhan. Ya. Baik, bahkan di dalam ayat 112 ini bagaimana sih pola permusuhannya? Gimana Bu? Yuhi, ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufa qawli ghurura. Mereka itu satu sama lain tuh membisikkan kalimat yang indah-indah. Untuk apa? Untuk menipu. Jadi kita terperdaya karena mereka menggunakan kalimat yang indah-indah. Kalau langsung diajak, yuk, mabuk-mabukan, udah langsung sadar. Langsung sadar. Atau diajak judi langsung dengan kalimat yuk kita judi, langsung sadar nggak mau. Coba kalau bab judi, udahlah daripada kita iseng-iseng duduk-duduk ini yuk main kartu yuk. Udah biar semangat yuk. Punya kan pecahan 500-an uang gobang gimana? Ayo biar semangat pakai. Masya Allah. Atau juga nonton bola. Halo? Nonton bola. Ya nanti kalau yang kalah yang beliin nasi padang ya gitu. Kayaknya indah banget gitu loh. Ada judi tuh. Halo? Anak-anak kita juga tersibuk itu, Dora. Beli ini yang banyak itu. Nanti dicek ya kalau ini. Beli jajanan tapi ada kayak lotre ya kan. Saya juga dikejutkan cucu saya, kok kamu dapat duit dari mana? Ilmunya yang nanya. Kemarin beli jajan dapat hadiah. Nah ya. Gimana begitu jebakan-jebakan apa? Menggunakan kalimat yang indah. Sama dengan tadi. Ini kan cagar budaya. Ini kan untuk melestarikan peninggalan nenek moyang kita, padahal kesyirikan. Ya, kalimatnya indah untuk menipu manusia. Baik, kita kembali kepada surat Al-Mumtahanah. Itulah wujud dari contoh yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang oleh Allah diperintahkan kita untuk mengikutinya. Dalam hal yang lain, ibu-ibu azakumullah, contoh lagi bagaimana Nabiullah Ibrahim kesungguhannya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu azakumullah, tentu tidak kita ragu-ragu lagi tentang perjalanan keluarga Ibrahim alaihissalam. Ya. Lama beliau tidak diberikan keturunan, ya kan? Ceritanya begitu kan ya.
Kemudian Allah takdirkan beliau punya keturunan Ismail alaihissalam, ya. Tapi begitu Nabi Ismail, katakanlah Ismail kan masih remaja ya. Ismail alaihissalam kemudian pada menginjak usia remaja diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Ibu rahmatullah, tolong diperhatikan. Kita ambil pelajarannya. Kita semuanya pengen ridhonya Allah, pengen mendapatkan nilai dari Allah bahwa kita ini sebagai hamba-hamba yang baik. Dalam peristiwa itu, kalau kita ditanya, kira-kira Ibrahim sayang nggak sama Ismail? Sayang banget pasti. Anaknya lama nggak punya anak, ya kan? Sayang banget. Ismail kira-kira sayang nggak sama lehernya? Nah, ya lah. Sing diomongin leher, padahal yang maksudnya nyawanya. Tapi lihat sosok dua hamba Allah yang soleh ini. Betapapun Ibrahim alaihissalam sayang kepada anaknya, tapi ketika ada perintah Allah, ini, tolong perhatikan ini ya. Ketika ada perintah Allah, sembelih anakmu, maka seberat apapun perintah Allah, sesayang apapun terhadap harta yang dia miliki, ketika Allah perintahkan lepaskan hartamu, ya, lepaskan hartamu. Karena bahasa kita, infakkan hartamu itu, mengatakan begitu. Maka sosok orang yang beriman, yang kokoh, dia tidak akan mempertimbangkan terlalu lama. Dia akan lepaskan. Ya, nanti banyak ujian-ujian. Saya kuatkan, saban mbak saban. Oh, itu ujian juga. Tapi kokoh itu harus. Ini memang Allah yang uji gitu, ya. Dan kita akan mengalami itu dengan berbagai ujian, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ibu yang saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim kira-kira jawabannya apa? Bahasa yang sering kali kita gunakan, ya rujuknya dari Al-Qur'an juga. Orang beriman itu kalau diperintahkan oleh Allah, maka jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Kami taat, nah kami mendengar, kami taat. Itu tipologi orang yang beriman yang benar. Betapapun perintah Allah itu berat, nyembelih anak juga bukan sesuatu yang gampang, ibu rahmatullah, ya. Kira-kira Ibrahim tahu nggak bahwa nanti akan ditolong oleh Allah? Nggak tahu. Makanya nggak dipikir oleh Ibrahim alaihissalam, ya. Ini perintah Allah, ya sudah. Bicara sama anaknya ternyata Ismail yang sayang sama nyawanya, sayang sama lehernya, pun ternyata sebagai hamba yang saleh juga. Ya. Laksanakan wahai ayah, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Masya Allah, ya. Ibu rahmatullah, bagaimana sosok anak yang masih belia bisa menjawab begitu, dan kita mendapatkan pelajaran dari anak-anak Palestina. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb. Allahu Akbar, bagaimana mereka bisa kokoh. Anak-anak kecil, kalau kita bicara mujahidin, dia memang sudah terbina. Anak-anak kecil, Masya Allah, bisa menyatakan seperti ini. Kami tidak akan meninggalkan tanah air kami. Masya Allah, ya. Kok anak seumur itu bisa lebih baik kami syahid? Kok bisa begitu ya? Anak-anak kita disuruh pulang aja, ntar dulu sore, sudah sore udah mau maghrib, ntar dulu. Udah di masjid, nanti pada maghrib ngilang. Nanti begitu isya ribut di tempat wudhu. Sudah imamnya udah sampai rakaat yang ketiga baru pada masuk, ribut lagi di dalam. Anak-anak kita seperti itu. Nah, ibu barakallahu ya, realitas ini ya, dimutakin. Saya nggak usah jauh-jauh lah, masjid sini aja lah, karena saya sholatnya di sini. Nah, ibu barakallahu ya. Pun juga demikian kita karena ibu-ibu ini, sosok ibu belajar juga dari sosok mukminah Hajar
Bagaimana kira-kira Hajar sayang enggak terhadap anaknya yang namanya Ismail? Sayang, ya. Kira-kira dia punya perasaan manusiawinya bimbang enggak ketika dia ditinggalkan di lembah Baka yang tidak ada manusia, dijumpai tanahnya tandus. Kira-kira dia bimbang apa enggak menghadapi problem yang sedang dihadapi, suaminya meninggalkan dirinya seorang diri dengan bayi Ismail? Bimbang. Kan diceritakan Hajar sampai manggil-manggil Ibrahim alaihissalam, ya kan? Tapi lihat ini, bagaimana kokohnya Hajar adalah ketika ada pernyataan dari Ibrahim bahwa ini perintah Allah. Perhatikan ini, ya. Kalau tadi nyembelih anak perintah Allah, nyerahkan lehernya juga perintah Allah. Sekarang Hajar istrinya ditinggalkan di tempat yang sepi, tidak ada manusia dijumpai, tanahnya tandus, bersama bayi Ismail alaihissalam. Tetapi ketika Hajar mendengar ini adalah perintah Allah dari lisan Ibrahim alaihissalam, ini perintah Allah, maka apakah kemudian Hajar masih ngerengek? Kira-kira ibu gimana kira? Ditinggal suaminya di terminal Bekasi, nggak bawa anak, sendirian ibu. Kan sekarang yang saya tanya suasana hati ibu, bukan masalah bisa manggil Grab, tapi suasana hati ibu terhadap suami gimana? Tahu-tahu ditinggal lah tadi. Masya Allah. Bahasanya itu mah perbandingannya nggak setara itu. Gitu. Ibu wazakumullah. Mari kita coba belajar dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Imran ayat yang ke sebentar saya lihat 92. Maka Allah tetapkan bahwa ukuran kita bisa mencapai kebaikan yang sempurna itu kalau kita sanggup melepaskan atau menginfakkan harta yang paling kita cintai. Monggo silakan dibacakan surat Al-Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, ibu-ibu azakumullah, begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pencapaian kebajikan yang sempurna itu diukur kalau kita sudah mampu untuk menginfakkan harta yang paling kita cintai. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sanggup kurban 100 ekor onta, terus umatnya kira-kira, Masya Allah, sapi satu-satu, ya nggak apa-apa, ya. Yang penting ikhlas tadi. Yang penting ikhlas. Ibu rahimahullah, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dengan kamu sanggup menginfakkan mimma tuhibbun, apa-apa yang kamu cintai. Kalau hanya sekedar berinfak tenaga waktu, mosok berat sih? Lo ngaji cuma nyisihkan waktu cuma berapa menit atau berapa jam gitu loh, ya. Itu kan bagian dari perjuangan, dan perjuangan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Ya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan tipologinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Sebagaimana di dalam suratul Baqarah ayat berapa yang ibu kira-kira hafal?
yang Nabi Ibrahim selalu menyempurnakan terhadap perintah Allah. Sebentar. Surat Al-Baqarah ayat 124. Coba nanti kita renungkan diri kita. Apakah kita termasuk yang sudah mentawadani mengikuti milah Ibrahim, yang Ibrahim alaihissalam memberikan contoh ketika ada ujian dengan kalimat Allah, fa'atammahunna, Ibrahim selalu menyempurnakannya. Monggo coba dibacakan surat surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mau juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Wa idzibtala Ibrahim, ya, Rabbuhu kalimatin fatammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim, ya, diuji oleh Allah dengan kalimat, dengan perintah maksudnya. Kita diuji nggak oleh Allah dengan perintah-perintahnya? Iya. Al-Quran ini juga sebagai ujian bagi kita, ya. Bagaimana sikap Ibrahim alaihissalam ketika diuji dengan kalimat-kalimat Allah? Fa'atammahunna. Ibrahim selalu menyempurnakannya, melaksanakannya dengan sempurna. Alhamdulillah, kemarin pertemuan kapan itu sudah saya sindir-sindirkan. Kita itu diajak ingat Allah saja, wujudnya sholat, akimi sholat tali dzikri. Kadang-kadang kita itu masih juga mengundur-undur tanpa alasan yang jelas. Masih aja mengakbarkan kerupuk. Kemarin kan saya berikan contoh itu kan, goreng kerupuk itu loh bisa ngalahkan Allahu Akbar. Enggak, bukan nyindir, kenyataannya. Jadi hanya sekedar goreng kerupuk, kalimat Allahu Akbar yang sudah dikumandangkan pakai pengeras suara dari masjid musola, tembus semua dari segala arah, tapi bisa dikalahkan. Katanya mengakbarkan Allah, tapi realitasnya mengakbarkan dirinya yang hanya selebar penggorengan, isinya sepele banget, kerupuk. Masya Allah. Kok gitu masih merasa sudah sempurna keimanannya. Lihat ini Ibrahim alaihissalam dengan contoh-contoh tadi. Bagaimana fa'atamahunna Ibrahim alaihissalam dalam menyempurnakan pelaksanaan kalimat Allah. Potong, sembelih anakmu, laksanakan. Ismail, serahkan lehermu, laksanakan. Hajar, enggak usah, ini perintah Allah, diem. Ya. Kalau kita nggak ada toleransi apa ya, masya Allah, kita tuh sering begitu. Nah, ibu azakumullah, ya, inilah contoh dari figur Ibrahim alaihissalam yang milahnya ditetapkan oleh Allah untuk kita ikuti, dan secara umum pun kita memang ditetapkan oleh Allah. Orang-orang yang beriman itu, kalau tadi di ayat yang pertama surat Al-Mumtahanah ayat 4 tadi, ya, pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ada contoh, ada berapa tadi contohnya dalam ayat itu? 3 apa saja? 1, memisahkan diri dari penyembahan selain Allah. Walaupun berhadapan dengan rajanya, ayahnya, ataupun juga masyarakat umumnya. Kemudian yang kedua, menutup diri, gak ikut-ikutan dengan akidah dan ibadahnya yang kepada selain Allah itu. Yang berikutnya menyatakan kebencian, permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Masya Allah. Walaupun jangan dipraktekkan gininya. Nanti ketemu orang kafir langsung musuh ya kamu ya. Enggak boleh. Itu ada tatanannya tentu saja ya. Ibu rahimakumullah ya. Maka secara umum di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22,
Allah itu juga sudah menetapkan bahwa orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Ingat ya, penekanannya adalah masalah akidah dan ibadah. Kalau dalam masalah muamalah masih ada izin, itu pun ada batas-batas koridor syar'i yang harus dipenuhi. Ya. Jual beli dengan orang kafir boleh apa enggak? Tetapi tentu tetap dalam koridor syar'i. Contohnya, yang diperjualbelikan tentu bukan barang yang haram. Cara jual belinya dengan orang kafir juga tidak dengan cara yang haram. Itu syariat semua itu. Ya. Tapi apa ini? Pelaksanaan dari jual belinya dengan orang kafir boleh. Tapi dalam batas-batas koridor syariat Islam, gitu ya. Monggo silakan coba dibacakan surat Al-Mujadalah ayat 22. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Masya Allah. Coba siapa yang pengen jadi golongannya Allah? Semuanya. Pengen menjadi Hizbullah semuanya. Dalam ayat inilah Allah membuka ini, bahasanya membuka kesempatan. Kalau memang kita benar-benar pengen menjadi Hizbullah, golongannya Allah, ya penuhilah syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah. Dalam ayat ini pun Nabi Ibrahim juga sudah melaksanakan ini. Apa itu? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri, ya. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Aku yakin ibu-ibu kita semuanya mengaku bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Harus itu, ya. Tapi orang-orang yang sudah diingatkan oleh Allah dalam ayat ini, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak akan pernah menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau kita kembali kepada surat Al-Mumtahanah ayat 4 kaitannya dengan Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman kala itu, secara umum ayat ini juga berlaku bagi mereka. Prakteknya dalam kehidupan Allah abadikan dalam surat Al-Mumtahanah tadi. Apa itu? Tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Rajanya Namrud menentang Allah dan Rasulnya. Ayahnya menentang Allah dan Rasulnya. Masyarakatnya juga menentang Allah dan Rasulnya. Maka Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman, sosok mukmin sejati, tidak menjalin kasih sayang dengan rajanya, dengan ayahnya, dengan masyarakatnya. Dengan pernyataan 3 tadi. Ya. Kami berlepas diri dari kamu, bukan dari kalian, dari penyembahan selain Allah. Kami menutup diri, tidak melibatkan diri kepada akidah dan ibadah kalian. Kemudian menyatakan permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Ya, Masya Allah. Ya, Ibrahim. Nah, maka kemudian dalam ayat 22 surat Mujadalah ini, ya, pun juga Allah tetapkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak pernah menjalin kasih sayang dengan man hadallaha wa rasuluh, ya, dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bermakna. Bahkan kemudian Allah tekankan walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ihwanahum au ashiratahum.
Masya Allah. Ini hubungan kekerabatan yang paling dekat sampai digambarkan. Bahasanya gini, kalau orang-orang itu yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapak, anak misalnya ya. Atau kemudian apa? Saudara atau keluarga. Ini kan kerabat dekat semuanya. Seandainya yang menentang Allah dan Rasulnya adalah kelompok ini, siapa tadi Bu? Bapak, anak, saudara atau kerabat, maka tetap nggak boleh menjalin kasih sayang. Ingat, dalam hal apa? Akidah dan ibadah. Masya Allah. Jadi memang harus warnanya memang tampak. Aku ada ishadu bi anna muslimun. Aku adalah orang Islam gitu loh. Ya. Dan tatanannya sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Jadi nggak usah pakai riku-riku, kita masih bisa bersama dengan mereka dalam hal yang lain, bukan dalam masalah akidah dan ibadah. Ya. Bisa dengan mereka kerja resik-resik di depan itu bareng-bareng kerja bakti juga bisa. Sarapan bareng boleh nggak sama mereka? Ya boleh aja. Ya. Subhanallah. Kebersamaan mereka dalam hal yang lain, bukan dalam masalah akidah dan ibadah. Maka orang-orang kalau sudah orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu sudah mempunyai ciri yang seperti tadi, tidak menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu ayahnya sendiri, walaupun itu anaknya sendiri, walaupun itu adalah keluarganya, saudaranya. Baru kemudian Allah menyatakan apa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Masalah. Orang yang model seperti itu loh, yang sudah dimasukkan iman betul-betul ke dalam hati mereka. Bahkan kemudian orang yang seperti ini diberikan janji wa yudkhiluhum jannat ya. Bahkan kemudian juga dinyatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka. Mereka siapa ini? Harus lengkap. Gak boleh cuma begitu. Banyak orang yang beriman soalnya. Orang beriman yang tidak menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Kan saya nanya ayat ini. Ya. Tidak menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Nah, saudaraku seiman, bahkan kemudian setelah Allah menyatakan radhiyallahu anhum, betapa indahnya kalau kita sudah termasuk dalam kategori golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Tadi awal kan saya sudah nanya, kita sepakat kita semuanya pengen ridhonya Allah. Ini juga jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk memastikan agar kita termasuk golongan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita tidak menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan saudaraku seiman, setelah itu Allah menyatakan ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Capailah cita-citamu menjadi hizbullah, tapi penuhi syaratnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Afwan, saya tidak seperti biasanya terlalu lama, saya akhiri dengan pertanyaan. Kira-kira mengikuti milah Ibrahim seperti yang sedikit saya uraikan contoh-contohnya, tipologi Ibrahim yang selalu menyempurnakan kalimat Allah dan sebagainya tadi, itu gampang atau susah sih? Susah. Kok untuk saat ini sih? Mungkin barangkali saat ini lebih susah, tapi kesulitan-kesusahan itu tidak hanya pada saat ini. Termasuk dari zaman Rasulullah pun juga ada kesulitannya, makanya mesti akan berhadapan dengan musuh. Ya. Oleh sebab itulah ibu-ibu azakumullah, beratnya mengikuti milah Ibrahim itu, kita kemudian memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan untuk mengikuti milah Ibrahim. Apa itu doanya? Pagi hari kita mengucapkan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Di sore harinya kita juga kemudian hal yang sama kita mohonkan. Kita minta di atas keislaman, di atas keikhlasan, di atas agama Nabi Muhammad, juga termasuk di atas milah Nabi Ibrahim. Betul memang berat, tapi kalau Allah sudah tanamkan kekuatan pada diri kita sebagaimana yang kita mohonkan kepada Allah, agar Allah berkenan menjadikan kita berada di atas milah Ibrahim, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya tentu saja Ibu rahimakumullah, kita harus mengakui tentang keterbatasan kita. Tentu taklah atau belum, kalau taklah kok rasanya kok jangan menghakimi. Belumlah kita bisa sempurna mengikuti milah Ibrahim. Kalau kaidahnya, kalau kamu belum bisa mengikuti semuanya, jangan kamu tinggalkan semuanya. Halo? Kalau kamu belum bisa mengikuti semuanya, maka jangan kamu tinggalkan semuanya. Ya. Mudah-mudahan Ibu azakumullah hidup di zaman yang tentu saja ya, kalau itu tadi betul menyebab berat sekarang, ya tidak hanya sekarang, sebenarnya kita memang lebih berat. Semakin akhir zaman semakin berat. Karena urusan dunia ini bisa menggeser keimanan menjadi kekufuran. Sampai Rasulullah mengingatkan kita, badiru bi'amal sholih, ya. Segeralah kalian beramal sholih, mengikuti milah Ibrahim juga amal sholih, ya. Bagian amal sholih, korban, haji, semuanya amal sholih, ya. Berinfak dengan harta yang paling kita cintai, ya. Bukan berinfak dengan memicingkan mata, gitu ya. Ya, berinfak dengan harta yang paling kita cintai, gitu ya. Masya Allah. Nah, Ibu azakumullah, maka hal itu tidak akan sepi dari ujian, ya, tidak akan sepi dari berat memang, tapi semakin akhir zaman memang semakin berat. Pantas kalau Rasulullah sampai mengingatkan urusan amal soleh itu harus disegerakan, ya. Kenapa? Karena akan fitanan kaqita'il lailil mudrin, karena akan datang fitnah yang gelap seperti gelap gulitanya malam. Nah, seperti penggalan malam ini, kalau pada zaman kita nggak akan menemukan tempat gelap, karena di mana-mana ada lampu penerang jalan. Tapi ini bukan masalah gelap tanpa cahaya, bukan, gelap suasananya. Kalau Ibu nggak percaya ya, coba Ibu keluar kira-kira jam 2 malam, langsung di tengah jalan yang ada di depan rumah ini aja lah, ya. Bumi itu nanti kalau pengen merasakan jam 2 malam langsung keluar rumah, kemudian berdiri di tengah jalan situ, nengok kanan, nengok kiri, kira-kira suasana batinnya gimana? Padahal terang benderang itu namanya memang suasana malam seperti itu, ya. Makanya sampai datangnya sore itu saatnya jin keluar dari sarangnya. Ada sunahnya menutup jendela, pintu dengan membaca basmalah, bahkan disunahkan untuk kalau bejana air ditutup, kalau nggak ada penutupnya sampai disunahkan untuk meletakkan potongan kayu, ini udah tahu nih. Kemudian sambil membaca bismillah, sampai seperti itu, ya. Suasana malam seperti itu digambarkan kaqita'il lailil mudhin, seperti penggalan malam yang gelap gulita fitnah itu. Kemudian Rasul menyatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafirun. Fitnah itu bisa menyebabkan seseorang yang pagi-paginya masih beriman, sore harinya sudah kafir. Lihat ibarat makhluk. Dahsyat. Jadi gelapnya malam itu gambaran daya rusaknya sangat dahsyat fitnah itu. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Ini masalah apa? Ternyata Rasul menyatakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena mereka telah menukar urusan agamanya dengan kesenangan dunia. Kalau tadi lo contohnya Allahu Akbar, lo kok bisa dikalahkan dengan penggorengan, itu lucu banget itu. Tapi nyata, aneh tapi nyata.
Pokoknya saya sudah persaksikan di rumah dakwah ini kepada Allah tembus ke langit insya Allah. Ya Allah, saya sudah ingatkan semua ibu-ibu di rumah dakwah ini, ya. Jangan lagi kemudian Allahu Akbar masih aja dikalahkan dengan Masya Allah, dikalahkan dengan terasi, ya Allah. Baik, Ibu rahmatullah, perlu berbenah diri semakin dekatnya hari kematian kita, Ibu rahmatullah, ya. Semakin dekatnya hari kematian kita, tentu perlu kita bebenah diri. Tawasobil haq, tawasobil sabar, tawasobil marhamah. Saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dalam kasih sayang, ya. Maka ibu-ibu azakumullah, ya, mudah-mudahan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatim, ya. Setiap amal itu tergantung dari penutupnya. Ya. Maka subhanallah, ya. Ya, itulah. Innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari penutupnya. Tampak. Ya, jadi kita sekarang sedang berusaha untuk membenahi diri bagaimana khawatim kita, penutup kita nanti menjadi penutup yang baik gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada waktu kira-kira 10 menit, ada yang mau ditanyakan, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz berkata bahwa kata-kata sekarang itu dirubah, ya, seperti pelacuran, rumah bordil gitu, seperti itu dah Pak Ustadz. Nah, saya khawatir tuh anak-anak muda sekarang tuh seperti kata mati itu, katanya kata mati itu padahal ada di Al-Quran, ya, katanya itu tidak sopan. Yang sopan meninggal dunia. Sebenarnya kan yang bagus tuh mati, ya, sebenarnya di Al-Quran tuh. Tetapi itulah anak-anak muda sekarang itu bagaimana caranya mendidik anak muda sekarang supaya kembali lagi ke Al-Quran berkata-kata yang dibelokkan itu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Beda antara yang pertama dengan yang kedua, ya. Kalau yang pertama kesan banget untuk membelokkan, ya, jelas itu adalah, maaf, pelacur, ya kan? Tapi kemudian diberikan titel, bukan titel apa, sebutan PSK. Kalau tadi Ibu menyebut apa? Itu tempatnya. Itu tempatnya. Pekerjaannya lebih menjerumuskan lagi. Bahkan menjerumuskan pelakunya menjadi merasa tidak salah. Kenapa? Karena diakui sebagai pekerja seks komersial. Jadi sebagai pekerjaan, diakui sebagai pekerjaan. Jangan kita sebut saja pelacur, ya. Karena kalau sudah disebut PSK begitu, orang pelakunya ini kerjaan kok. Kalau yang kedua tentu beda banget. Itu hanya istilah kedaerahan, mungkin dialektika, penggunaan bahasa masing-masing. Meninggal dunia, al-maut, bahasa Arab, meninggal dunia, bahasa kita gitu, ya. Nggak masalah, ya, itu nggak masalah, ya. Wafat, Ibu milih mati atau wafat? Tapi apakah tidak sebaiknya menggunakan yang di Al-Quran itu? Nggak ada konsekuensinya kalau bahasa. Kalau bahasa nggak ada konsekuensinya, ya. Tetapi coba perhatikan ini. Antara penyebutan kafir dengan non-muslim. Ini sama-sama juga. Ini ada, kalau ini ada muatan kesalahan ini, ya. Karena biasanya kalau disebut kafir, orang itu kan langsung tersentak, tersinggung. Kata-kata tersinggung ini kemudian dihindari dengan cara memperhalus kalimatnya non-muslim. Enggak perlu begitu kalau itu. Kalau itu istilah yang digunakan oleh Allah kepada orang yang memang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang kafir jelas, ya. Tapi kalau hanya mati, meninggal dunia, wafat. Baik, warahmatullah, masih ada? Oh iya Ustaz, berarti anak-anak muda sekarang itu untuk memahami hal itu
harus digiring kepada taklim juga. Oh iya dong. Semua. Mosok ibu-ibu etok sing taklim. Ya. Bisa mengarahkan ya bagaimana. Ibu, pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan, Nuh alaihissalam kira-kira disalahkan oleh Allah enggak? Tidak. Kenapa? Karena Nuh alaihissalam sudah mendidik anaknya. Kalau anaknya menyimpang itu, sekarang kita bawa. Kita sudah mendidik anak kita atau belum? Itu yang akan dipertanyakan oleh Allah. Tanggung jawab kita, pertanggungjawaban kita atas amanah anak dan harta. Waktu kemarin kita bahas itu ya. Nah, itu harus kita buktikan di hadapan Allah. Istilahnya kita harus punya alasan di hadapan Allah untuk terhindarkan dari azabnya Allah berkaitan dengan amanah anak. Ya. Jadi terus kapan kita berhenti mengingatkan anak kita atau mendidik anak kita? Nah, alhamdulillah. Imma kita duluan yang menghadap Allah. Sekarang saya menggunakan kalimat menghadap Allah. Ayo. Imma kita yang duluan menghadap Allah atau anak kita yang menghadap Allah? Ya. Bukan tanya saya. Ini maka itulah yang pembatasnya. Mudah-mudahan ikhtiar kita semua dalam mendidik anak itu adalah ikhtiar yang sahih, ikhtiar yang diridhoi oleh Allah, sehingga betul-betul kita punya alasan, ya Allah, aku sudah didik dia, mbakmu itu sudah aku didik. Ya. Kan Allah yang menilai. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ikhtiar kita mendidik anak diterima oleh Allah, diakui oleh Allah, sehingga kita lepas dari tanggung jawab. Ya, wallahu a'lam. Baik Ibu rahmatullah, waktu juga yang membatasi, saya yang membatasi waktu saya. Ya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.